Di video kali ini, saya akan merangkum 4 hal tentang Gojo Satoru yang menarik untuk diketahui. 1. Mata yang dibalut. Jika dibilang Gojo pakai perban di matanya untuk keperluan fashion dan membantu supaya karakternya jadi unik, supaya orang-orang pada mudah ingat, itu memang betul. Terbukti dengan respon positif orang-orang. Oi, kochi. Tapi apakah memang sesimpel itu? Gua rasa enggak. Secara umum, ada 2 kondisi yang mengharuskan Gojo membuka penutup matanya. Pertama, saat terdesak. Kedua, saat ia ingin pamer kekuatan. Dari 2 hal itu, tersirat kalau Gojo menutup matanya karena ada suatu alasan. Dan kalau boleh kita tebak, ada 2 kemungkinan yang mungkin jadi alasannya. 1. Karena perkembangan nama mata Gojo yang semakin hari semakin kuat, membuat Gojo menutup matanya untuk melindungi dirinya sendiri agar tak mengalami peristiwa kelebihan sensorik atau kelebihan jumlah informasi yang ia terima karena nama mata. Apalagi saat ia berhadapan dengan lawan level rendah, Gojo nggak perlu menggunakan teknik yang benar-benar mengharuskan ia menggunakan Sick Eye. 2. Ini masih berhubungan dengan over beban. Gojo sendiri membiarkan teknik Infinity miliknya selalu aktif. Agar otaknya nggak kebakar karena beban yang diterima, Gojo menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan diri. Tapi mungkin kalau Gojo hanya mentah-mentah melakukan satu hal saja, tampaknya nggak cukup. Apalagi teknik kutukan pembalik juga bukanlah hal yang mudah bahkan bagi Gojo. Jadi Gojo menutup matanya untuk mengalihkan energi yang mungkin otomatis kepakai saat ia melihat dengan Sick Eye secara langsung. Jadi ia menutup matanya agar energinya lebih hemat untuk ia pakai ke teknik Infinity agar bisa selalu aktif. 2. Apa yang membuat Gojo begitu OP? Yang membuat Gojo begitu overpower karena kontrolnya yang luar biasa atas energi kutukan. Hal ini bisa terjadi karena kombinasi dari berkah yang diberikan padanya sejak lahir. Teknik kutukan tak terbatas adalah sebuah teknik yang dapat memberikan pengguna kemampuan untuk memanipulasi ketidakterbatasan. Ketidakterbatasan ini ada di mana saja. Dengan 6 matanya itulah, Gojo Sensei dapat memaksimalkan teknik kutukan tak terbatas, sehingga dirinya dapat memahami lebih dalam dan dikatakan ia dapat memahami struktur teknik ini hingga pada tingkat atom. Infinity. Tingkat kendali ini membuat Gojo bisa menciptakan penghalang tak terbatas antara dirinya dan lawan. Setiap serangan yang diarahkan padanya tidak pernah melakukan kontak, tetapi menabrak penghalang itu sebagai gantinya. Blue. Gojo menciptakan ruang hampa dimanapun dia memilih, menarik setiap objek atau orang di sekitarnya untuk dihancurkan. Red. Memiliki efek kebalikan dari Blue, menciptakan pusat energi tolak yang sangat kuat yang mendorong seseorang atau benda menjauh. Halo Purple. Gabungan dari Blue dan Red, teknik yang menghancurkan semua materi yang bersentuhan dengannya. Gak hanya itu saja, 6 mata membuat Gojo memiliki kemampuan untuk melihat jarak jauh dan melalui rintangan apapun. Matanya mampu menganalisis teknik terkutuk lawan sehingga dia bisa langsung menemukan cara terbaik untuk melawannya. Sick Eye juga memungkinkan Gojo menggunakan jumlah minimum energi terkutuk yang diperlukan untuk mengaktifkan teknik apapun. Kemampuan pengaturan energi terkutuk ini membuat Gojo dapat menggunakan Roki Tenkai sebanyak yang dia inginkan. Roki Tenkai Gojo memberikan informasi yang tidak terbatas kepada target, memaksa mereka untuk melihat dan merasakan segala sesuatu sambil melihat dan tidak merasakan apa-apa pada saat yang sama. Fenomena ini melumpuhkan target dengan pengetahuan tak terbatas, menyebabkan mereka mati secara perlahan. Sugawara no Michizane, salah satu dari 3 besar roh pendendam yang berasal dari keluarga Gojo. Roh pendendam adalah manusia yang berubah yang dikutukan. Setelah mati, mereka menolak atas keadaan kematian mereka, atau kematian mereka itu dikutuk. Okotsu Yuta juga merupakan salah satu kerabat dari Sugawara, yang mana hal itu membuat Yuta adalah kerabat jauh dari Gojo. Tipe cewek Gojo Satoru. Seperti yang kalian tahu, di after ending Jujutsu Kaisen ada semacam komedi singkat yang berjudul Juju Sanpo. Juju Sanpo episode 15 adalah Q&A dengan pertanyaan, tipemu itu seperti apa? Gojo juga ikutan menjawab. Ia mengatakan wanita yang baik terus berponi. Utahime berpikir keras selagi menyeleksi para gadis. Ia menemukan Miwa yang paling cocok, dan Gojo merespon yang berkata, ya itu benar.
Apa Gojo memang tertarik dengan Miwa? Gua rasa enggak. Memang Jujutsu storyboardnya berasal dari GG Sensei langsung, tapi fokus acara ini lebih ke arah komedi, yang mana menjalin hubungan tentu nggak bisa dibawa bercanda. Melihat kepribadian Gojo, tampaknya ia nggak mungkin serius untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin saja ia cuma iseng karena cuma itu yang terlintas di kepalanya. Atau mungkin saja orang yang dimaksud Gojo malah Utaime. うちわで喧嘩しない。まったくこの子らは。で、あのバカはUntuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita bahas dulu dasar dari sebuah hubungan, yaitu kecocokan. Sepanjang serial ini berlangsung, setidaknya kita sudah dapat sedikit gambaran gimana perilaku Gojo dan bagaimana cewek yang kemungkinan cocok untuknya. Dan menurut saya, inilah kepribadian gadis yang cocok untuk Gojo Satoru. Sebagai seorang saman yang hidup berdampingan dengan bahaya, ditambah Gojo juga dikenal sebagai saman terkuat. Tentu Gojo tidak dapat terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan orang terdekatnya. Satu-satunya orang yang benar-benar dekat dengannya adalah Suguru Geto, dan mereka berdua dikenal sebagai duo terkuat. Jika si cewek ingin membuat Gojo tertarik dengannya, cewek itu setidaknya harus cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri. 血が内通種だったらどうすんの？ないない歌姫弱いしそんな度胸もないでしょ 2. Humoris. Tentu, bagi Gojo yang suka bercanda, ia akan jadi sangat bosan jika si cewek malah pendiam atau selalu serius. Cewek yang lucu dan konyol lebih cocok untuk Gojo. 激励のお言葉をいただきます。時々は助け合い的なあれが。時間です。ちょっと五条あんたね。 3. Punya ideologi yang kuat, mimpi yang besar, dan hidup bebas tak terkekang oleh apapun. Mungkin itulah 3 kepribadian secara umum yang menurut saya cocok untuk Gojo. Mungkin kalau bisa ditambah, yang keempat, ia harus. いいね。君みたいのは嫌いじゃない。 Di antara semua cewek di Jujutsu Kaisen, tampaknya Utaime lah yang kemungkinannya lebih besar. Kalau Miwa, jelas enggak. Hubungan mereka cuma guru dan murid. Mei, ia lebih suka uang. Sukumo Yuki, mereka bahkan gak dekat. Nah, itulah rangkuman 4 hal tentang Gojo Satoru yang menarik untuk diketahui. Sampaikan di kolom komentar jika ada tambahan dan koreksi dari kalian semua. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.